Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelnya Bu Evi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pada pembelajaran yang kelima. Kita akan belajar tentang kewajiban dan hak terkait bahan bakar minyak, menuliskan informasi terkait sumber energi, serta lama waktu kejadian berlangsung. Namun sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa berdoa dulu ya, agar apa yang kalian upayakan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Selamat mengikuti. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo, siap-siap turun. Oh, iya, Bu. Nah, kalian baru saja menyimak percakapan antara Siti dan Ibu. Dari percakapan tersebut, coba carilah istilah dan informasi yang dapat kalian peroleh. Kemudian, supaya kalian lebih paham apa isi percakapan tersebut, coba ceritakan kembali percakapan tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Nah, sekarang cobalah untuk menuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai dengan isi percakapan. Serta kata-kata berikut ini cobalah untuk membuat kalimatnya ya, agar kalian lebih paham apa makna dari kata-kata tersebut. Bahan bakar minyak sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Hampir setiap hari manusia menggunakan bahan bakar minyak. Sebagai contoh, saat berkendara dan memasak, bahan bakar minyak berasal dari olahan minyak bumi. Apa yang kamu ketahui tentang minyak bumi? Minyak bumi merupakan sumber energi yang penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan minyak bumi. Minyak bumi termasuk bahan bakar fosil. Energi dapat dihasilkan dari bahan bakar fosil. Selain minyak bumi, ada contoh bahan bakar fosil lain. Contoh bahan bakar fosil lain yaitu
gas alam, dan batu bara. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan terkubur di bawah lapisan batuan bumi selama berjuta-juta tahun. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama. Proses pembentukannya bisa mencapai jutaan tahun. Jika digunakan secara terus-menerus, minyak bumi akan habis. Minyak bumi dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan bakar minyak. Contoh bahan bakar minyak hasil olahan minyak bumi yaitu minyak tanah, bensin, dan solar. Minyak tanah berguna untuk menyalakan kompor minyak atau lampu minyak. Bensin dan solar berguna untuk menggerakkan mesin kendaraan. Bensin digunakan sebagai bahan kendaraan bermotor. Solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Bahan bakar minyak yang digunakan berakhir menjadi energi panas yang akan menguap ke udara. Bahan bakar minyak akan habis jika digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, manusia harus menghemat bahan bakar minyak. Melakukan penghematan bahan bakar minyak tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menguntungkan masyarakat, negara, bahkan generasi yang akan datang. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Nah, sekarang coba diskusikan cara untuk menghemat BBM. Tuliskan hasilnya pada tabel seperti ini di bukumu. Ibu dan Siti menghemat penggunaan bahan bakar minyak dengan berjalan kaki saat ke pasar. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak merupakan kewajiban setiap orang. Dapatkah kamu menyebutkan cara lain menghemat bahan bakar minyak? Cara menghemat bahan bakar minyak diantaranya yang pertama, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Kedua, menggunakan kendaraan umum. Ketiga, tidak menggunakan kendaraan bermotor dalam jarak yang dekat, cukup dengan berjalan kaki atau bersepeda. Keempat, mematikan kompor setelah selesai memasak. Kelima, menggunakan peralatan yang tidak memerlukan bahan bakar minyak. Dan yang keenam, memilih peralatan atau mesin yang hemat energi. Selain kewajiban, setiap orang juga memiliki hak terkait bahan bakar minyak. Setiap orang berhak mendapat dan menggunakan bahan bakar minyak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang pukul berapa ya kira-kira? Coba kalian perhatikan jam dinding di rumah kalian. Pukul berapa kira-kira kalian bangun tidur? Kali ini kita akan belajar lama waktu kejadian berlangsung. Simak berikut ini. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Coba lihat gambar berikut ya. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum panjang terletak pada angka 12. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11 lebih 15 menit. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lebih 15 menit pada jarum jam? Coba perhatikan
gambar berikut ini. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11 lebih 30 menit. Perhatikan gambar berikut. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Sekarang, cobalah perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Tuliskan di bukumu ya. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 13. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi, pukul 13 sama dengan pukul 1 siang. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan pukul 14. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya, pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi, lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Nah, supaya kalian lebih paham, coba jawablah soal-soal berikut ini. Kerjakan di bukumu ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat. Tetap semangat belajar dan salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum.